Data lowongan pekerjaan Amerika Serikat turun lebih dari yang diharapkan pada Juli 2025. Pengangkatan tenaga kerja meningkat 41.000 menjadi 5,308 juta di bulan Juli. Sementara itu, pemirsa, data lowongan pekerjaan Amerika Serikat yang turun lebih dari yang diharapkan pada bulan Juli 2025, di mana pembukaan lapangan kerja turun menjadi hanya 7,11 juta. Di sisi lain, The Fed sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga di bulan September, seiring dengan Bank Sentral yang sudah mewaspadai meningkatnya risiko pasar tenaga kerja. Data lowongan pekerjaan Amerika Serikat turun lebih dari yang diharapkan pada Juli 2025. Pembukaan lapangan kerja turun 176.000 menjadi hanya 7,181 juta. Biro Statistik Tenaga Kerja mengatakan dalam laporan JOLTS bahwa para ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan 7,378 juta pekerjaan tidak terisi. Pengangkatan tenaga kerja meningkat 41.000 menjadi 5,308 juta di bulan Juli. Pemutusan hubungan kerja naik 12.000 menjadi 1,808 juta. Pasar tenaga kerja telah melambat dengan ekonom menyalahkan tarif yang diterapkan Presiden Donald Trump. Pasokan tenaga kerja juga menurun di tengah tindakan keras pemerintahan Trump di sektor imigrasi. Sebuah survei Reuters terhadap para ekonom memperkirakan laporan ketenaga kerjaan yang diawasi ketat oleh pemerintah pada hari Jumat mendatang kemungkinan akan menunjukkan non-farm payroll meningkat 75.000 pekerjaan pada bulan Agustus setelah naik 73.000 pada bulan Juli. Pertambahan lapangan kerja rata-rata 35.000 pekerjaan per bulan selama 3 bulan terakhir dibandingkan dengan 123.000 selama periode yang sama tahun lalu. Tingkat pengangguran diperkirakan naik menjadi 4,3% dari 4,2% di bulan Juli. Di sisi lain, sebelumnya Chairman The Federal Reserve Jerome Powell bulan lalu mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan Bank Sentral pada 16 hingga 17 September 2025. Ia sudah mulai mewaspadai meningkatnya resiko pasar tenaga kerja. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, harga emas kembali menembus rekor baru pada perdagangan di hari Rabu 3 September terdorong oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan. Data tersebut memperkuat ekspektasi pasar bahwa The Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada bulan ini, sementara ketidakpastian global menjaga tingginya permintaan terhadap aset lindung nilai. Harga emas di pasar spot ditutup menguat 0,72% ke level $3.559 per troy ounce setelah sempat menyentuh rekor intraday di level $3.578 per troy ounce. Sementara itu, kontrak berjangka emas COMEX di Amerika Serikat ditutup menguat 1,21% ke level $3.635 per troy ounce. Dan sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan lowongan kerja pada bulan Juli anjlok lebih tajam dari proyeksi dengan laju perekrutan relatif moderat, cerminan melemahnya pasar tenaga kerja. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG rebound signifikan di hari Rabu dengan kembali menembus level 7.900-an secara intraday. IHSG menguat ditopang kenaikan sektor energi dengan saham DSSA melesat ke level tertinggi baru sepanjang masa. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan 1,08% di level 7.885,863 di akhir perdagangan Rabu. Penguatan terpangkas karena secara intraday IHSG sempat menyentuh level 7.911,618. 9 indeks sektoral menguat dengan indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor energi menguat 2,49%, sektor perindustrian naik 1,90% dan sektor kesehatan melaju di 1,45%. Sedangkan indeks sektoral melemah, sektor properti dan real estate turun 0,99% dan sektor infrastruktur melemah 0,46%. Emiten tambang Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa atau DSSA menjadi penggerak utama indeks dengan bobot 39,1 indeks point. Saham DSSA melesat 10,24% ke level Rp109.800 per saham.
dan menembus level intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa dan year to date sudah terbang 193,57%. Saham SMMA ditutup menguat 4,57% ke level Rp16.575 per saham dan berkontribusi 5,78 indeks point. Selain itu, saham Bank Jumbo BBRI ditutup menguat 1,77% di level Rp4.030 per saham. Saham BBNI ditutup menguat 2,32% di level Rp4.410 per saham dan BMRI ditutup menguat 1,09% di level Rp4.620 per saham. Ketiga bank ini berkontribusi 19,47 indeks point ke penguatan IHSG. IHSG menguat ditopang dari sentimen dalam negeri dengan demonstrasi dan kerusuhan yang sempat menekan kinerja pasar keuangan Indonesia, efeknya mulai berkurang. Di sisi lain, pergerakan IHSG saat ini sekaligus menjadi cerminan jika perekonomian Indonesia memiliki bantalan yang kuat. Dalam sepekan, IHSG berhasil memangkas menjadi 0,63%. Setelah Senin sempat dibuka melemah 3%. Dari global, investor menunggu rilis data non-farm payroll Agustus di Jumat waktu Amerika Serikat untuk memperkuat ekspektasi pasar The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan 17 September. Dari global, investor menunggu rilis data non-farm payroll Agustus di Jumat waktu Amerika Serikat untuk memperkuat ekspektasi pasar The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan 17 September 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan di hari Rabu dengan Nasdaq memimpin keperkasaan seiring dengan lonjakan saham teknologi setelah putusan pengadilan mendukung Alphabet dan Apple dan optimisme investor terhadap prospek pemangkasan suku bunga The Fed bulan ini juga menjadi katalis utama penguatan pasar. Kita lihat data selengkapnya, pemirsa. Untuk perdagangan di hari Rabu, Nasdaq Composite ditutup melonjak 1,03%. Di level 21.497, S&P 500 naik 0,51% ke level 6.448, sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average lemah 0,05% ke level 45.271. Dan dari bursa Eropa, pemirsa, yang berakhir di area positif setelah sehari sebelumnya tertekan akibat lonjakan imbal hasil obligasi jangka panjang yang memicu kekhawatiran pasar. STOXX 600 ditutup naik 0,66% ke level 546,78. Kemudian DAX Jerman menguat 0,46% ke level 23.594. Dan FTSE 100 Inggris bertambah 0,67% ke level 9.177.